Halo Sobat Alparsa, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan home tour dan ngobrol bareng bersama arsiteknya. Bisa dilihat di belakang saya terdapat rumah dengan konsep Skandinavian modern. Mau tahu seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng arsiteknya. Oke teman-teman, kali ini saya sudah bersama arsitek ya. Dengan siapa mas namanya? Ya, saya dengan Maulana, arsitek dari PT Alparsa Cipta Karya. Oke, dengan Mas Maulana. Mas Maulana, sedikitnya saya sudah berkeliling mengenai rumah ini. Saya inginnya sedikit bertanya lah mengenai bagian fasad ya. Mungkin Mas Maulana bisa jelaskan mengenai fasad dari rumah ini. Ya, jadi untuk rumah ini kurang lebih luas tanahnya itu lebar 10 meter, kemudian ke belakang itu 18 meter dengan luas efektif bangunan kurang lebih 140 meter persegi ya, seperti itu. Mungkin Mas Maulana bisa lebih menjelaskan mengenai konsep pagar atau detail material dari fasad rumah ini, Mas. Kita mungkin dilihat dari situ ya, sebelah situ kita padukan dengan roster. Tujuannya untuk memberikan nilai ya yang lebih ya, agar sirkulasi juga, karena di balik ini tuh ada teras depan. Kita bikin aksen seperti ini berbeda ya. Tujuan kita untuk yang pertama ada lampu dinding, yang kedua untuk menaruh nomor pada rumah tersebut. Mungkin menambah kesan estetika ya Mas ya itu. Kemudian untuk pagarnya sendiri ini kita menggunakan material serafleng dan tingginya juga kurang lebih 150 cm ya teman-teman. Dan karena ini rumahnya naik dari jalan kurang lebih 50 cm, jadi kalau dari depan itu terkesan tinggi, namun dari dalam tetap tertutup seperti itu sih Mas. Oke, jadi mengenai fasad sebenarnya udah cukup detail ya teman-teman. Yang buat saya penasaran, di balik fasad ini apa sih detailnya? Mungkin kita jelaskan di dalam ya Mas ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di area carport. Mas Maulana, saya ingin tahu seperti apa sih detailnya di dalam carport ini, karena setelah saya lihat carport ini cukup menarik bagi saya. Jadi saya sangat kepo lah kepada Mas Maulana sebagai arsiteknya, mengapa desain ini dipilih untuk area carport ini. Ya, teman-teman, di sini kita memang ada request dari pemilik rumah ya. Terlihat dari depan tadi nampak pagarnya itu cukup luas dengan ya kurang lebih 6,5 meter teman-teman, karena memang kebutuhan dari owner itu ada 2 mobil, jadi untuk ukuran mobil besar sama mobil kecil, dan tentu kurang lebih cukup untuk menyimpan 2 motor sih. Dan di sini kita berbagai aksen kita mainkan. Di sini kita tampilkan tali air ya, kotak-kotak teman-teman dengan warna coklat tua, dan tujuannya untuk menambah nilai estetika. Kemudian di sisi lain juga di sini ada fungsi untuk memutus retak rambut sih, seperti itu. Dan di sebelah sini juga sama teman-teman. Untuk dindingnya kita tetap mainkan tali air dengan aksennya itu kita random, garisnya itu kita random, dan ada hias dari lampu dinding. Bergeser ke sebelah atasnya, saya itu awalnya ini mau kita bikin dak sih teman-teman, cuman karena ya kita tanyakan budgetnya, kemudian untuk kebutuhannya seperti apa, ya akhirnya di sini dipasang kanopi. Dan di sini kita menggunakan materialnya alderon, dan di bawahnya itu kita kasih plafonnya menggunakan kisi-kisi bergaris-garis seperti ini. Tujuannya ya menyesuaikan dari konsep, dari depan ada garis, samping garis, sebelah belakang juga garis sih, kayak gitu Mas Akmal ya. Jadi pada area carport ini mungkin tujuannya untuk menambah kesan estetika pada konsep rumah Skandinavian modern, sehingga desain seperti ini sangat masuk dan dapat pada konsep yang owner inginkan. Oke Mas Maul, saya ingin bergeser sedikit ke sebelah sana mengenai teras. Apa sih desain detailnya dari Mas Maul? Kenapa desain pada teras ini dibuat seperti ini Mas Maul? Sebelumnya ini juga terlihat ada kolam renang ya Mas Akmal. Cuman sebelumnya ini adalah
lahan yang memang kita siapkan buat penghijauan, buat tanaman, kemudian eh, untuk memberikan nuansa yang alami. Ini awalnya ada space buat taman, kemudian di sini kita memang siapkan space buat nongkrong atau ketika misalkan ada tamu atau ada kerabat teman-teman yang memang mau ngobrol itu bisa di dalam sini. Tapi ini konsepnya adalah ruang tamu outdoor ya teman-teman, karena di dalam itu memang kita pisahkan menjadi ruang private. Jadi untuk ruang keluarga dan ruang tamu yang biasanya itu dalam rumah kita pisahkan. Dan untuk granitnya sendiri kita pilih menggunakan motif travertine, ukurannya 80-80, kemudian plafonnya kita flat aja, dan ada ambience dari lampu sorot tersebut. Ya nanti itu ada berbagai arah sih, ada ke sini, ke sana, dan ada ke kolam renang ini. Kolam renang ini juga nggak terlalu besar ya. Sebenarnya bukan untuk bukan hanya untuk menghidupkan suasana sih, tapi karena pemilik rumah juga ada keinginan kalau bisa mah ada kolam kecil atau kolam ikan. Jadi ini adalah pekerjaan yang sebenarnya itu tidak direncanakan dari awal. Ini adalah pekerjaan dari akhir, kurang lebih saat udah mau selesai sih sebenarnya. Akhirnya ya udah kita buatkan kolam ikan, dan di sini sudah berfungsi, sudah ada ikannya. Cuman ikannya ya nggak bisa digoreng aja sih sebenarnya. Gitu. Kalau bisa digoreng enak tuh Mas. Bisa sih, cuman nggak boleh katanya. Aduh. Teman-teman, seperti itu di bagian terasnya. Mungkin penambahan kolam ikan ini sebenarnya bisa dibilang dadakan ya, karena sebelumnya tidak jadi sebuah rencana, namun karena dadak lah mendukung lah rumah konsep Skandinavian modern ini dengan tambahan kolam ikan ini menjadi menambah kesan estetik dan cukup mengesankan. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin saya cukup terkesan dengan bagian area carport dan terasnya. Saya ingin lebih tahu lebih dalam, lebih detail lagi bagian dalamnya seperti apa sih. Mas Maulana boleh kita ke dalam untuk menjelaskan seperti apa sih dalamnya dari rumah ini? Ya, mungkin di sini ada 2 pintu ya teman-teman, mungkin bisa dilihat. Di sini ada pintu yang pertama dan di sebelah sana itu ada pintu yang kedua. Nah untuk pintu masuk sebenarnya dari sini ya, karena ini ada kita bedakan levelingnya kurang lebih 1 meter. Ini adalah untuk entrance menuju area yang ada di dalamnya. Namun kalau untuk sebelah sana itu adalah akses kedua. Jadi ketika misalkan ada sesuatu urgent, ini nggak bisa, jadi bisa lewat samping kayak gitu sih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke ruangannya lebih dalam, saya ingin tahu penjelasan dari Mas Maul mengenai pintu yang digunakan di rumah ini sebagai pintu utama memasuki rumah ini. Ya, jadi dari depan Mas ya, Akmal, kita memang menggunakan pintu berbasicnya itu baja dengan braille-nya itu Fortress. Tidak lupa di sini kita menggunakan fitur smart door lock ya, teman-teman. Jadi secara safety itu sangat terjaga karena ini memang ya pintu utama sih. Jadi kita untuk ya untuk keamanan aja kita menggunakan smart door lock. Oke, mari kita masuk ke dalam. Ikuti terus bersama arsitek kita. Oke, kita sudah berada di ruangan utama, namun saya sedikit bingung karena mungkin arsitek kita Mas Maulana bisa menjelaskan sebenarnya ruangan ini tuh ruangan keluarga, apakah ruang tamu. Jadi saya sedikit bingung, tapi pastinya Mas Maulana punya jawabannya sendiri. Memang sebelumnya dari owner sendiri memang menginginkan rumah yang open space, dan ini kalau bisa dilihat dari sini itu terhubung langsung dengan area yang di belakang, dan di situ juga ada partisi. Nah, ini adalah ruang keluarga ya, ruang utama ini, karena secara lebarnya itu memang kita buatkan cukup besar karena memang kebutuhan dari keluarga ketika saat berkumpul atau sedang ada acara itu bisa digunakan untuk ya untuk acara itu cukup lega. Dan tidak lupa karena memang ini kita konsepkan rumah sehat, dari situ kita
ada untuk sirkulasi itu jendela ya teman-teman, karena di situ ada hordeng itu tidak begitu kelihatan, dan bergeser ke sebelah sini ini juga ada pintu jendela geser. Nah, ini juga terkoneksi dengan area luar yang tadinya itu terlihat dari tampak depan. Seperti itu sih. Kemudian ini kita buatkan konsep plafonnya, kita menggunakan gypsum, kemudian kita hiasi ambience light-nya, itu ada LED strip, kemudian di setiap sisinya kita taruh spotlight, dan ada garis hitam nih. Ini juga memberikan kesan yang tegas pada ruangan ini. Dan karena cukup luas ruangannya, sebenarnya ini plafonnya nggak terlalu tinggi sih, dan sebenarnya cukup standar 3,2 meter. Namun karena kita buatkan open space, kemudian apa ya, sirkulasinya bagus, jadi kesan luasnya itu sangat dapat gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ruangan ini akan tampak luas karena pada dasarnya desain yang dibuatkan itu memang tujuannya open space seperti itu. Jadi ketika ditambahi dengan beberapa interior atau seperti kursi, itu tetap ruangannya tidak menghilangkan kesan luasnya teman-teman, seperti itu. Ini juga Mas Akmal kita sudah buatkan untuk backdrop TV-nya. Di sini juga ada beberapa kabinet ya teman-teman. Di sini ada kabinet, kemudian di bawah juga ada kabinet. Di sini juga TV-nya cukup besar ya, karena memang kebutuhannya di sini besar, kemudian jarak pandangnya juga untuk kesehatan. Jadi TV-nya kita buat besar, dan ininya full backdrop sampai dengan ceiling. Jadi secara estetikanya itu sangat dapat ya teman-teman, karena memang kita buatkan konsep untuk rumahnya itu sebelumnya mau full furnish ya. Jadi karena mohon maaf ada keterbatasan budgeting, jadi ini adalah bertahap, dari awal ngebangun dulu, kemudian interiornya itu menyusul. Jadi ada beberapa bagian yang memang belum kita hiasi dengan interior sih, karena ini ruang publik untuk berkumpul, jadi kita bikin yang estetik gitu sih Mas. Oke teman-teman, sedikitnya kita tahu bahwa ruangan pada Skandinavian modern seperti apa itu ya, kurang lebihnya seperti ini. Namun saya ingin mengajak lagi teman-teman, seperti apa sih ruangan-ruangan detailnya di dalam rumah ini. Pastinya tetap bersama kami, bersama arsitek kita dari tim Alparsa. Oke teman-teman, kita akan bergeser sedikit ke bagian samping dari rumah ini. Kita akan mendapatkan penjelasan dari desainernya langsung, seperti apa sih konsep samping dari rumah ini. Oke, Mas Maulana mungkin bisa jelaskan? Iya, di sini memang ada sebuah lorong, kurang lebih ukurannya 1,5 meter ya teman-teman. Itu adalah pintu yang tadinya dari depan. Ini adalah pintu yang kedua, koneksinya adalah langsung mengarah ke area dalam. Dan di area sini adalah bentuk dari sirkulasi pada rumah ini, karena jendela ini ketika siang atau malam hari bisa dibuka, kemudian pintu yang situ bisa dibuka. Jadi secara sirkulasi dari atas, udaranya cahaya itu langsung terkoneksi ke area dalam. Dan tidak lupa kita hiasi dengan kombinasi aksen tali air, kemudian ada lampu dinding, dan di sini ada terdapat space kurang lebih 50 cm buat tanaman hijau. Jadi walaupun kurang lebih 1,5 meter ini, ketika kita bagi dengan komponen yang pas, di sini ada buat lantai, kemudian di sini ada kurang lebih 10 cm untuk sirkulasi got. Namun di sini juga kita kasih batu koral untuk estetikanya, dan di sini sama pemilik rumah sudah ditanami beberapa jenis tanaman. Jadi ketika siang hari jendelanya dibuka, gordennya dibuka, pemandangannya itu sangat nyaman sih gitu Mas. Oke, jadi di bagian samping ini mungkin terdapat void ya Mas Maulana, yang langsung melihat ke bagian atas, bagian langit, sehingga tujuannya untuk sirkulasi udara dengan taman yang dipenuhi dengan tanaman-tanaman tropis, mungkin ya kita sebutnya, sebagai kesan-kesan estetika ditambah dengan lampu-lampu yang ambience yang hangat, seperti itu teman-teman. Oke Mas Maulana, saya ingin lebih tahu detailnya ruangan-ruangan yang berada di dalam. Mungkin Mas Maulana bisa menjelaskan lebih detail lagi di bagian dalam.
ikuti terus perjalanan kami. Oke, Mas Maulana, saya ingin tanyakan langsung, berapa sih total kamar yang berada di rumah ini? Ya, untuk kebutuhan kamar ini itu ada 3 kamar ya. Yang pertama itu untuk kamar utama, yang kedua itu memang kamar yang disiapkan untuk keluarga, seperti itu. Dan di sini ada, langsung aja, di sini ada untuk kamar utama, teman-teman. Untuk kamar utama sendiri, kita ada fasilitasnya, yaitu ada kamar mandi dalam di sini. Jadi mungkin silakan kameramen bisa dilihat, masuk aja. Nah, ini adalah kamar mandi dalam. Nah, di sini juga kita sudah hiasi dengan granit terakota. Kemudian di sini ada kloset duduk, ada shower, dan tidak lupa di atasnya kita buat tempatkan boven untuk sirkulasi udara. Dan untuk kamar utama ini cukup luas ya. Kurang lebih itu ada 6 meter untuk lebar totalnya. Nah, ini untuk bednya nantinya kita akan hiasi dengan interiornya. Rencananya itu di sini kita akan buatkan meja rias, kemudian nanti di sebelah sana itu untuk lemari, dan di sebelah situ kita akan tempatkan buat TV gitu sih. Di sini juga kita masih dengan satu konsep ya teman-teman. Untuk plafonnya sendiri kita menggunakan gypsum, kemudian ada beberapa ambience light-nya dari LED strip, kemudian ada downlight, dan ada spotlight di setiap ujungnya. Jadi untuk pencahayaan ini benar-benar oke sih teman-teman. Lantainya kita menggunakan granitnya ukuran 60-60, teksturnya matte, jadi mengikuti dari perkembangan ya. Jadi tidak jarang juga sih sebenarnya, tapi karena itu memang request dan kebutuhannya seperti itu ya. Selera, ada yang glossy, ada yang matte gitu sih. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi pada ruangan ini sebenarnya digunakan sebagai ruangan kamar utama. Kita lanjut ke ruangan bagian sebelahnya atau bagian toiletnya. Mungkin Mas Mau akan menjelaskan seperti apa sih detail dari toilet yang berada di depan kamar ruangan utama. Ya, di sini ada ruangan. Jadi di antara dari kamar sebelah sama kamar sini dan ruang ada WC ya, WC untuk sharing. Di sini kita untuk dindingnya menggunakan granit terrazzo, lantainya menggunakan granit hitam. Di sini juga ada tempat buat sabun, ada shower, ada juga sudah disiapkan. Jadi cukup kompak sih sebenarnya. Untuk ukuran ini ya sangat terpenuhi sih untuk kebutuhannya. Oke, mungkin barangkali teman-teman bertanya seperti apa sih dengan konsep Skandinavian modern. Ya, seperti itu kayaknya. Kita beralih ke bagian sampingnya. Mas Maulana bisa menjelaskan ruangan apa setelah tadi yang di sebelah adalah ruang utama, kemudian di ruangan ini seperti apa sih, Mas? Ya, ini adalah kamar ya. Kamar yang disiapkan untuk keluarga juga. Di sini juga ukurannya cukup lega ya. 1 meter kali 3 meter. Tetap kita menggunakan satu tone warna. LED-nya, plafonnya, spotlight-nya juga sudah kita siapkan. Ini karena jarang digunakan, jadi agak sedikit berantakan ya, mohon maaf. Di sini sudah kita taruh untuk lemarinya, kemudian di sini untuk bednya, mungkin nanti di situ untuk ya meja kerja atau meja belajar gitu sih. Dan setiap kamar ini kita menggunakan pintunya itu baja ya teman-teman. Ini pintunya pintu baja sesuai dengan yang dari depan, cuman perbedaannya adalah di sini tidak menggunakan smart door lock. Yang menggunakan smart door lock itu hanya ada di kamar utama aja. Gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Geser ke sebelahnya. Kita mau geser ke sebelahnya, mungkin langsung aja Mas Maulana bisa menjelaskan desain seperti apa sih detail dari ruangan ini? Ya mungkin masuk aja, mas kamera, ini aja masuk aja nggak apa-apa, santai aja. Nah, di sini adalah kamar yang ketiga. Di sini juga masih menggunakan tone warna yang sama dengan ambience light-nya dari plafon LED-nya, kemudian ada downlight, sama ada list hitamnya memberikan kesan yang tegas. Dan di sini kita karena menggunakan konsep rumah sehat ya, jadi setiap kamar ini kita berikan sirkulasi cahaya dari void yang tadi itu di sebelahnya.
Jadi untuk cahaya dan udara itu memang benar-benar terkoneksikan dengan baik. Lantainya masih dengan yang sama, kan 10 dengan, eee, teksturnya tuh matte. Di sini karena memang belum difungsikan, karena belum jadi masih ada bed-bednya aja sih, Mas. Oke, seperti itu. Jadi pada konsep rumah Skandinavian modern ini eh, mempunyai total kamar 3 dengan ruangan kamar utama sebelah sana yang tadi kita sudah bahas pertama, kemudian ada 2 ruangan yang mungkin sedikit berbeda ukurannya seperti itu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke bagian ikuti terus perjalanan kami. Mas Maulana, saya ingin bertanya sebenarnya fungsi dari partisi ini antara ruangan keluarga dan dapur itu apa sih Mas sebenarnya Mas? Jadi sebelumnya, ruangan ini terkoneksi open space, tapi karena ini adalah untuk private ya, jadi di sini terdapat untuk kisi-kisinya. Jadi untuk membatasi ketika misalkan di area sini untuk masak, namun ada keluarga ya sedang berkumpul, jadi tidak begitu terekspos. Dan di sini dapurnya itu cukup lumayan besar ya. Di sini ditempatkan untuk sink. Kemudian di sini juga kita buatkan meja kompornya itu top table-nya menggunakan granit juga. Kemudian di sini kompornya menggunakan kompor tanah. Dan sudah kita siapkan juga di bawah ya. Kita sudah siapkan beberapa kabinet-kabinet. Nah, ini untuk menyimpan berbagai kebutuhan yang ada di dapur. Dan di-nya juga sudah kita buatkan beberapa kabinet ya untuk menyimpan untuk ya rak-rakan sih, rak-rakan gelas, kemudian ya piring, nyimpen kenangan juga. Gitu sih. Itu dan bergeser ke sebelah ini juga untuk apa ya? Untuk menyimpan aja sih, untuk menyimpan misalkan sesuatu yang sudah dimasak dari sini, kita taruh di sini. Dan di sini sudah kita tempatkan kulkas, kemudian di situ ada magicom, dan di atasnya ini memang karena kebutuhan dari ibu cukup banyak, cukup ya requestnya cukup banyak. Jadi untuk space dapur ini kita buatkannya tuh cukup luas. Jadi masak di sini, selesai masak gitu. Oke. Jadi untuk interiornya pun ini cukup compact karena mengikuti dari kebutuhannya. Oke. Sebenarnya saya salah fokus ketika saya memasuki dapur karena di bagian belakang dapur terdapat ruangan. Mungkin saya sangat penasaran seperti apa sih bagian belakang dapur. Jadi Mas Akmal di sini kita siapkan sebenarnya awalnya itu ada rencana buat kolam renang kecil, cuman karena ya berbeda aktualnya. Di sini kita alih fungsikan sebagai area servis ya teman-teman. Jadi di situ kita sudah siapkan untuk mesin cuci dibatasi menggunakan kisi-kisinya. Kemudian untuk bagian plafonnya kita menggunakan kanopi Alderon. Tapi kurang lebih ada 50 cm ini kita buatkan sirkulasi cahayanya. Jadi ada yang gelap kanopinya dan ada yang terang dari solar tuf. Dan lantainya kita menggunakan granit, namun yang teksturnya itu matte karena ini memang area licin. Jadi kita buatkannya sesuai dari kebutuhan. Dan sebelah situ bergesernya ke sini ada nantinya untuk menyimpan sesuatu hewan atau hobi dari pemilik rumah itu ditaruh di area belakang. Dan di pojok sana itu ada roster. Di sebelah sana adalah area yang tadi di samping. Jadi karena ada ruangan yang ada di samping dan masih tanah rumah ini, jadi kita buatkan sirkulasi cahaya dan udaranya melalui samping juga ada. Jadi benar-benar oke sih konsepnya. Oke, seperti itu. Ternyata bagian belakang ini sebenarnya awalnya akan dijadikan kolam renang, namun pada aktualnya dijadikan sebagai mungkin ruangan yang dipakai menjadi laundry room atau penempatan seperti hobi atau misalnya hewan peliharaan. Mungkin di atas juga bisa dilihat bahwa terdapat kanopi yang dikombinasikan dengan skylight sehingga sirkulasi udara akan terlihat lebih segar masuk ke dalam ruangan ini, namun dengan pemandangan yang menembus langit seperti itu teman-teman.
Nah, kurang lebih seperti itu rumah dengan konsep gaya Skandinavian modern pada rumah ini. Bagi teman-teman yang ingin membangun dan merenovasi rumah, langsung hubungi kami di www.alparsa.co.id. Atau teman-teman ingin membuat interior supaya ruangan teman-teman lebih menarik, langsung hubungi kami di www.alparsainterior.co.id. Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.